kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita jumpa lagi bersama Heavenly Light Ministry dalam pembahasan Sekolah Sabat kuartal yang kedua, simbol, gambaran, dan kiasan. Pelajaran yang kedua dengan judul Fondasi Kejadian. Pelajaran yang kedua kita pada kesempatan ini memberikan sebuah penekanan bahwa memahami nubuatan kitab Wahyu memerlukan pemahaman tentang sumbernya di dalam Perjanjian Lama, dan tentunya itu berada dalam kitab Kejadian. Salah satu masalah yang diperoleh dalam kehidupan penafsir modern dari nubuatan Alkitab kitab Wahyu adalah bahwa mereka gagal untuk mengenali sumber-sumber kuno dari kitab Wahyu itu sendiri. Hal yang harus kita ketahui ketika kita mempelajari nubuatan khusus kitab Wahyu, maka kita perlu mengetahui bahwa setiap konsep kunci yang disebutkan dalam kitab Wahyu muncul pada pasal-pasal awal di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Kejadian. Di dalam pembahasan kita pada pekan ini, kita dapat melihat ada satu konsep yang dimunculkan untuk belajar tentang nubuatan. Konsep yang dimunculkan di sini adalah konsep prinsip, hukum prinsip penyebutan pertama. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap konsep utama dalam Alkitab pertama kali itu dibahas di dalam kitab Kejadian. Memahami penyebutan awal ini membuat kita menangkap makna dan perkembangan konsep tersebut di seluruh Alkitab, termasuk dalam nubuatan kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Seperti yang ditulis di dalam kitab Maliaki. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-6, di sana menuliskan bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Selanjutnya di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 juga memberikan penekanan yang sama bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, akhir hari ini, bahkan juga hari yang akan datang. Prinsip ini sangat penting dalam memahami nubuatan rencana keselamatan Allah. Sekalipun terjadi pengulangan dalam tema Alkitab, bukan berarti itu mengubah maknanya, tetapi justru itu memperjelas maksud dari penyampaian Alkitab atau nubuatan itu sendiri. Tidak heran di sini kita harus berfokus kepada Alkitab itu sendiri dalam mempelajari nubuatan. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-8 di sana menyebutkan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Kita masuk dalam pelajaran yang selanjutnya. Kita akan melihat sehubungan dengan hal-hal yang dibahas di dalam kitab Wahyu sebagai kitab nubuatan. Namun pun itu dibahas dalam kitab Kejadian sebagai fondasi dari Alkitab atau nubuatan itu sendiri. Walaupun banyak hal yang ada di dalam kitab Wahyu, namun pun dibahas juga di dalam kitab Kejadian, tapi kita akan mengangkat sedikit bagian penting yang dibahas dalam kitab nubuatan, tapi juga itu ada di dalam kitab Kejadian sebagai sebuah fondasi dari firman Tuhan. Yang pertama yang kita akan lihat adalah sehubungan dengan kasih. Kasih. Memahami tentang kasih adalah kunci penting untuk memahami nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Kasih dibahas di dalam nubuatan Alkitab, tetapi juga kasih dibahas dalam kitab Kejadian sebagai fondasi. Kitab Kejadian pertama kali memperkenalkan tentang kasih dalam Kejadian pasal 22 ayatnya yang kedua, ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Ini menggambarkan kasih yang penuh dengan pengorbanan, dan kasih inilah yang Allah harapkan boleh menjadi bahagian kita, yang menjadi gambaran bahwa Allah kita penuh kasih. Dengan pengorbanannya kita memperoleh akan keselamatan. Hal ini sangat tegas juga disampaikan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penulis Kristen Ellen G. White menulis di dalam buku Alpha Omega, jilid yang ke-8 halaman 716.
di sana memberikan penekanan yang sama. Sejak awal penciptaan, alam semesta menyatakan kasih Allah. Dengan memahami kasih Allah yang kita pelajari dalam nubuatan dan juga ada dalam kitab Kejadian sebagai fondasi dari nubuatan itu sendiri, maka Allah mengajak kita untuk mewujudkan kasih pengorbanan ini di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kasih yang rela berkorban demi kebaikan akan orang lain. Selanjutnya, yang dibahas di dalam kitab nubuatan, yaitu anak domba atau anak domba Allah. Mari kita lihat fondasi Kejadian berikut. Ketika Abraham atas perintah Tuhan membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan di atas Bukit Moria, Abraham tidak membawa domba seperti biasanya untuk dipersembahkan dalam korban bakaran. Hal itu diperhatikan oleh anaknya Ishak, sehingga Ishak menyampaikan pertanyaannya di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-7. Di manakah anak domba itu? Anak domba yang dibahas di dalam kitab nubuatan, kitab Wahyu, anak domba itu juga muncul dibahas di dalam kitab Kejadian sebagai fondasi. Anak domba itu tentunya adalah simbol, kita mengerti sebagai simbol yang paling sering dibahas di dalam kitab Wahyu. Pertanyaan di mana anak domba itu ternyata dijawab secara progresif di dalam seluruh Alkitab, baik dari Paskah hingga nubuatan Yesus Kristus yang akan datang. Akhirnya saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan ini menemukan jawaban dalam perjanjian baru ketika Yesus datang sebagai anak domba Allah yang mengorbankan dirinya untuk semua manusia. Yohanes memberikan penegasan dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Di sana menyebutkan bahwa Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dalam Kejadian, Allah menyatakan domba pengganti Ishak. Dan itu adalah sebuah hal yang digenapi ketika Yesus datang ke dunia ini, di mana Yesus adalah pengganti kita. Yesus adalah pengganti untuk saudara dan saya yang telah berkorban, mengorbankan dirinya agar kita beroleh keselamatan. Kemudian yang selanjutnya, di dalam kitab nubuatan membahas hubungan dengan kematian. Kematian memainkan peran penting di dalam nubuatan Alkitab. Baik realitas maupun solusi, yang terpenting adalah solusi dari kematian itu sendiri. Kita mengerti bahwa kematian adalah akibat dari dosa sesuai dengan yang dicatat dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Dan ini terjadi karena terpisahnya manusia dari sumber kehidupan mereka, yaitu Allah sendiri. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa yang dicatat dalam Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 3, kematian menjadi realitas yang menyakitkan dalam kehidupan manusia. Namun Alkitab memberikan kita harapan. Keterangan-keterangan nubuatan memberikan kita harapan bahwa kita memiliki Yesus yang adalah juru selamat kita, solusi terhadap kematian. Kematian pertama dicatat di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8 ketika Kain membunuh Habel. Ini menunjukkan ketidakadilan dan dampak dari dosa dalam kehidupan manusia. Demikian pula kematian Yesus di kayu salib, meskipun itu tidak adil, tetapi itu mendatangkan keselamatan bagi kita sebagai umat-umat manusia. Jadi saudara-saudara, itu pun dicatat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai 57. Tanpa solusi ini, kehidupan manusia tidak akan bermakna. Kita memiliki solusi atas kematian, yaitu Yesus Kristus. Dan dengan kematian Yesus Kristus, kita memiliki hidup yang kekal. Itu yang dikatakan juga di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Selanjutnya kita melihat sehubungan dengan apa yang dibahas dalam kitab nubuatan. Ular atau naga yang dibahas di dalam kitab Wahyu, dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Dan ini adalah simbol. Kita mengerti ini adalah simbol. Ular itu adalah simbol dari iblis atau setan yang berperan untuk menyesatkan akan manusia. Ini pun dicatat di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ular menipu Hawa dengan kebohongan bahwa manusia tidak akan mati ketika memakan buah pengetahuan itu. Allah telah mengatakan, kalau sekali kamu memakannya, kamu akan mati.
Tetapi tipuan atau kebohongan setan katakan, kalau kamu memangkatkannya, kamu tidak akan mati. Kita lihat fondasi kitab Kejadian membahas tentang sesuatu yang dibahas di dalam kitab nubuatan, yaitu ular, dan itu ada di dalam kitab Kejadian. Dua tema utama ini sering muncul, dan ini diangkat untuk memberikan kita informasi bahwa setan atau iblis terus melakukan kebohongannya untuk menyesatkan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita telah melihat beberapa hal yang dibahas di dalam kitab nubuatan, kitab Wahyu, tetapi itu pun ada di dalam kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian adalah fondasi dari Alkitab atau nubuatan itu sendiri. Sebagai kesimpulan kita pada kesempatan ini, hal yang terpenting yang perlu kita ingat adalah ketika kita mempelajari nubuatan, maka kita perlu melihat ayat-ayat inti dari kitab Kejadian untuk memudahkan kita memahami nubuatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam kehidupan kita hari ini, bahkan besok dan seterusnya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberkati kami di hari ini ketika kami belajar firman Tuhan. Lewat pelajaran sekolah Sabat, buatlah kami mengerti dengan hikmat surgawi untuk boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan dalam menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Diberkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.